Kembali lagi bersama saya Irma Nurlaili dan rekan saya Yunggilas Nurfajrin. Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber nih. Selamat datang untuk Kak Iva dari Forum Anak Kabupaten Blora. Halo, selamat siang. Ada Irma dan Tias. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, dan pastinya juga diucapkan terima kasih atas undangannya siang hari ini. Saya Iva dari Forum Anak Kabupaten Blora, yang pastinya siang hari ini juga mau menyapa untuk pendengar Radio XFM Blora. Halo, selamat siang. Selamat mengikuti podcast kami yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 2 Blora. SMK Negeri 2 Blora. Ada Irma dan Tias. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai kenakalan pada remaja. Kita tahu bahwa di zaman yang serba canggih dan modern ini, hal apapun bisa dengan mudah kita dapatkan, seperti akses internet, pendidikan, dan lain-lain. Perkembangan zaman yang begitu cepat tentu memberikan dampak positif maupun negatif, terutama kepada remaja. Nah, kali ini poin utama yang dibahas yaitu mengenai kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan segala perbuatan melanggar aturan dalam masyarakat yang dilakukan oleh remaja. Fenomena sosial ini kerap ditemukan di kalangan pelajar, terutama pada rentang usia 15 sampai 19 tahun. Apa sih kenakalan remaja itu? Yuk simak pada podcast kali ini. Oke, langsung saja. Apa yang Kak Iva pahami nih tentang kenakalan remaja itu? Wah, ini temanya kenakalan remaja ya. Apalagi tadi sudah disebutkan sama Tias ya, kenakalan remaja itu cenderung di usia-usia muda, di usia-usia kamu ya, 15 sampai 19 tahun. Nah, kira-kira merasakan kenakalan remaja enggak? Iya. Nah, itu ya, apa yang bisa kita ambil dari kenakalan remaja ya. Biasanya kenakalan remaja itu merujuk pada perilaku yang menyimpang gitu ya, dari norma sosial atau hukum yang dilakukan oleh anak-anak usia remaja di usia-usia kamu nih. Nah, ini bisa merupakan tindakan kekerasan misalnya, bullying biasanya kalau di sekolah ya, penyalahgunaan narkoba apalagi, jangan ya dek ya. Vandalisme atau perilaku antisosial lainnya. Perundungan itu termasuk juga perilaku sosial yang harus dihentikan karena itu merupakan juga kenakalan remaja ya. Jadi memang lingkupnya luas sekali. Pokoknya yang negatif-negatif saran saya kalau di usia remaja udah ditinggalkan saja, seperti itu. Oke, berarti menurut Kak Iva sendiri kenakalan remaja itu merujuk pada perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau hukum yang dilakukan anak-anak di usia remaja ya Kak? Iya. Oke, dari kenakalan remaja sendiri pasti kan ada faktornya nih. Apa saja faktor yang umum menjadi penyebab kenakalan remaja itu sendiri sih Kak? Oke, pastinya faktornya itu faktor pencetusnya atau faktor yang sekali lagi disebabkan kenapa sih bisa terjadi kenakalan remaja ya. Pastinya ada faktor eksternal dan faktor internal ya. Kalau dari internal sendiri pastinya pengaruh lingkungan, pengaruh teman, pengaruh lingkungan lah. Dimanapun kamu berada itu sangat berpengaruh sekali. Nah, maka dari itu karena pengaruh lingkungan itu sangat besar, ya udah jangan salah pilih untuk cari lingkungan yang baik supaya tidak terjadi kenakalan remaja gitu ya. Kalau sudah lingkungan berpengaruh, apalagi lingkungan terdekat kita nih, lingkungan terdekat kita pasti keluarga ya. Kalau keluarga saja maaf tidak mendukung perilaku positif, apalagi malah condong untuk membuat kita menjadi perilakunya negatif, yaitu karena lingkungan terdekat itu aja tidak mensupport kita untuk menjadi lebih bagus, ya pastinya terjadilah hal yang negatif seperti kenakalan remaja. Maka dari itu lingkungan keluarga itu penting, lingkungan sekolah, lingkungan kamu bergaul. Nah, dan pengaruh teman sebayanya ya, misalnya nongki-nongki di mana nih sukanya Irma Tias. Nah, cari tempat atau teman yang circle-nya itu positif ya. Dan kondisi ekonomi. Biasanya kondisi ekonomi yang buruk, lingkungannya beresiko atau tinggal di daerah yang didominasi kekerasan dapat meningkatkan resiko kenakalan remaja. Selain itu juga media dan teknologi. Wah, ini sekarang remaja sekarang siapa sih yang nggak kenal HP ya? HP ini HP. Itu
wah luar biasa dampaknya ya. Maka dari itu gunakanlah gadget atau HP atau smartphone atau semuanya, HP ini gunakan yang sebaik mungkin, sepositif mungkin ya. Jadi itu faktor eksternalnya. Kalau faktor internalnya juga kesehatan mental kita, rasa percaya diri yang kurang. Biasanya kalau kurang percaya diri juga, aduh aku seperti ini mas down dulu gitu ya. Jadi percaya dirilah supaya lebih bagus lagi berinteraksi dengan orang lain gitu ya, supaya kita tidak cenderung ikut-ikutan hal-hal yang negatif. Biasanya juga faktor internal yang berdampak juga karena dari gen ya, atau dari pengaruh genetik. Maaf, biasanya kalau dari orang tua, dari yang suka ini, pasti anaknya seperti itu. Tapi itu faktornya kecil sekali sih. Kalau bisa memang sebagai orang tua ya, saya sendiri sebagai orang tua, kalau saya bisa berperilaku jelek, saya tidak mau anak saya menjadi jelek. Nah, biasanya seperti itu. Jadi memang kalau gen itu cenderung berapa persen saja sih gitu. Itulah faktor-faktor eksternal dan internal sangat berpengaruh atau menjadi penyebab kenakalan remaja. Gitu Irma Tias. Oke, berarti menurut Kak Iva, keluarga yang kurang harmonis itu juga menjadi faktor ya Kak ya? Itu sangat sekali. Kenapa? Terkadang perceraian orang tua ya, broken home, orang tuanya itu juga berdampak pada anaknya. Nah, maka sebagai orang tua kadang kita mau bersikap apapun, nanti anaknya seperti apa. Terkadang meskipun dengan pasangan sudah tidak harmonis, tapi diusahakan untuk tetap berdua dengan suami istri ini selalu berpegang komitmen meskipun dia sudah nggak sejalan misalnya, karena apa ya, demi anak, demi perkembangan anaknya gitu. Biasanya seperti itu Irma Tias. Oke, menurut Kak Iva sendiri nih, bagaimana peran keluarga dalam mencegah kenakalan remaja ini? Nah, tadi sudah saya single ya, bahwa keluarga ini memiliki peran penting sekali ya. Karena kita itu lahir dari keluarga, dari lingkup terkecil kita ya. Pertama itu keluarga. Nah, kalau keluarganya baik, insya Allah entah itu gen dari manapun, kalau ditaruh keluarga yang baik pasti hasilnya baik pula gitu ya. Ingat, komunikasi yang terbuka, kasih sayang antara orang tua, adik, kakak, dan kehangatan keluarga juga bisa menjadi benteng perlindungan ya. Selain itu, pengawasan yang tepat dan memberikan contoh yang baik juga sangat krusial ya. Jadi sekali lagi, kita antar keluarga itu, antar adik kakak, bapak ibu ya, kakek nenek, kita saling support yang terbaik, komunikasi yang lancar, sehingga terjalinlah komunikasi keluarga yang baik, sehingga hal-hal negatif itu tidak ada lah. Jadi pondasi yang pertama itu keluarga, sehingga saling melindungi itu ada gitu loh. Jadi kalau ada perilaku yang menyimpang, taruhlah kenakalan remaja, itu segera diatasi. Ayo itu jangan nggak boleh sayang gitu, saling merangkul. Ojo sidik-sidik nyarah ke anak, itu juga pengaruh ya. Kadang sudah berbuat baik, tidak ada rewardnya, tapi tidak ada sanjungan dan sebagainya. Tapi kalau jelek sudah, kamu itu memang anak, itu nggak boleh ya. Jadi sekali lagi, rasa sayang kita juga merupakan support untuk keluarga kita gitu. Itu Irma Tias. Jadi keluarga itu menjadi garda terdepan untuk anaknya ya? Iya dong, keluarga itu penting sekali ya. Ya, tidak ada support system dari orang tersayang, justru itu penyebab utamanya ya Kak? Iya. Oke, menurut Kak Iva sendiri nih, bagaimana pengaruh media sosial terhadap kenakalan remaja itu? Kalau tadi juga karena medsos itu merupakan faktor penyebab kenakalan remaja ya. Jadi ya memang namanya media sosial bisa menjadi pemicu atau fasilitator kenakalan remaja ya. Apalagi sekarang apapun kita bisa dapatkan tuh dari sosial media ya. Gampang sekali info yang masuk, entah itu hoax, entah itu benar atau tidak. Terkadang kita kurang memfilter, kita forward lagi. Nah, jadi kita jangan sampai hal-hal terjerumus di sosmed itu, karena jempol kita ini kan harimau kita ya. Kadang kita ikut-ikutan komen kayak gitu. Ya udah, kalau memang kita sebagai yang misalnya ada konten tertentu, kita ambil sisi baiknya saja ya, karena itu sangat berpengaruh dengan mental kita sebagai remaja gitu. Berarti medsos sangat berpengaruh ya Kak ya? Sangat
banyak sekali, mungkin lebih dari 50% ya, bisa jadi sekarang 90% medsos itu sangat ibaratnya nyetir mental kita sebagai anak muda, apalagi di usia-usia kamu gitu. Ya, berarti kita juga harus pintar-pintar dalam memilih ya Kak. Iya dong, milih konten-konten yang Iya. bagus seperti apa. Oke, kalau jelek ya udah kita tinggalkan dan jangan sampai kita niru konten yang jelek itu. Misalnya kalau ada konten bagus ya udah kita tiru yang bagusnya. Jadi kita harus pintar-pintar nih membawa situasi dimanapun itu, apalagi medsos sekarang menjajah kita sangat luar biasa seperti itu. Nah, dengan kemajuan teknologi medsos yang semakin oke ini, maka dari itu kita harus ambil sisi baiknya saja. Oke. Menurut Kak Eva nih, apa peran sekolah dalam mengatasi masalah kenakalan remaja itu? Peran sekolah ya, pasti peran sekolah itu berperan sebagai tempat pendidikan karakter ya, konseling gitu ya, dan memberikan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu kerjasama dengan keluarga dan komunitas juga sangat penting. Nah, jadi ini karena waktunya anak-anak itu sehari nih ya, sehari 24 jam. Di sekolah kamu udah berapa jam? 15. 15 jam. Nah, sudah separuh sendiri kan, istilahnya kan gitu ya, dari 24 jam itu. Nah, karena itu lingkungan kedua, kan lingkungan pertama di keluarga, lingkungan kedua di sekolah. Nah, pihak sekolah juga harus ibaratnya sebagai garda terdepan yang nomor 2 gitu kan, karena anak-anak ini juga di sekolah itu lebih banyak waktunya. Maka dari itu sekali lagi tempat pendidikan karakter yang terbaik pastinya di sekolah, selain di keluarga nomor 1 sih, itu menurut saya. Oke, berarti sekolah juga mendorong mereka untuk menjadi individu yang lebih baik ya. Oh iya dong, tidak mungkin ya namanya sekolah itu mengajarkan yang jelek-jelek. Iya nggak, pasti ilmu yang didapatkan atau ilmu yang di-share dari sekolah itu pasti ilmu yang terbaik gitu. Oke, dari faktor kenakalan remaja tadi pastinya kan ada dampak nih. Apa saja dampak jangka panjang dari kenakalan remaja itu sih Kak? Oke Irma dan Tias ya, dampaknya dari kenakalan remaja itu pasti sangat luas ya. Bisa mulai dari masalah hukum, ya enggak? Kalau kenakalan remaja itu terus berlanjut, nah bisa dipidana dong gitu. Apalagi kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi sosial gitu kan. Kita jadi kayak disisihkan, oh itu cah nakal itu aja tinggal konco misalnya gitu kan. Jadi itu juga sangat berpengaruh ya. Dan yang pastinya juga hingga kesehatan mental. Kalau kita sudah sering dikucilkan karena kita sering melakukan kenakalan remaja, mental kita yang kena gitu. Mana-mana tidak ada yang bisa nerima kita ya enggak, apalagi sudah kena kasus hukum, pastinya juga down mental kita. Itulah dampaknya yang Masya Allah banget, jangan sampai ya kita sampai titik itu, ya enggak? Iya. Oke, berarti kesehatan mental itu juga sangat berpengaruh ya Kak ya? Iya, kesehatan mental itu harus kita lindungi supaya kita juga selalu smart, selalu bisa terima ilmu dari keluarga, dari sekolah, lingkungan. Jadi kesehatan mental kita itu harus selalu kita jaga supaya tidak berperilaku sebagai hal-hal yang negatif atau kenakalan remaja itu. Gitu Irma. Oke. Apa saja sih Kak solusi yang efektif untuk mengatasi masalah di kenakalan remaja itu? Oke, solusinya ya ini mungkin jadi cara tepat ya. Solusinya kompleks dan memerlukan pendekatan multidisiplin ya. Beberapa pendekatan yang bisa dilakukan adalah yang pertama harus dicegah dulu nih ya. Dicegah dengan cara misalnya edukasi sejak dini. Nah, ini edukasi sejak dini misalnya dari usia anak-anak gitu. Dari pihak keluarga pastinya harus ada edukasi sejak dini. Misalnya kalau kenakalan remaja itu berakibat seperti ini nih. Nah, gitu ya. Penguatan keluarga ya. Ini di sini sangat berpengaruh sekali, yaitu dari interaksi keluarganya dan menyediakan lingkungan yang dilakukan yang secara kondusif. Jadi kalau lingkungannya dirasa tidak baik, ya udah diganti aja. Toh lingkungan juga bukan satu titik aja ya enggak. Dan ada juga diperlukan konseling, terapi kalau memang hal itu sudah terjadi. Program rehabilitasi. Kamu pernah dengar nggak bisa ada kasus narkoba terus direhab? Nah, itu menciptakan lingkungan yang baik. Jadi direhab di lingkungan yang tepat supaya cepat sembuh. Nah, jadi kalau misalnya itu sudah terjadi sih, kalau enggak ya udah kita cari yang pendekatan dari keluarga dulu, gimana nih kalau memang hal tersebut sudah bisa diatasi dari pihak keluarga. Tapi kalau sudah nggak bisa ya udah hukum dan biasanya dari rehab ini dari pemerintahan ikut serta gitu.
Itu yang mungkin bisa saya share cara solusi efektif dan mengatasi masalah kenakalan remaja. Ingat pesan saya, kamu apalagi sebagai anak-anak usia yang rentan sekali dengan kenakalan remaja, tidak tertutup kemungkinan sih kayak usia-usia Iva juga bisa hal negatif, tapi judulnya Ya, berarti kita juga harus pintar-pintar dalam memilih ya kan? ya dong, memilih konten-konten yang bagus seperti apa. Oke, kalau jelek ya udah kita tinggalkan dan jangan sampai kita niru konten yang jelek itu. Misalnya kalau ada konten bagus ya udah kita tiru yang bagusnya. Jadi kita harus pintar-pintar nih membawa situasi dimanapun itu, apalagi medsos sekarang menjajah kita sangat luar biasa seperti itu. Nah, dengan kemajuan teknologi medsos yang semakin oke ini, maka dari itu kita harus ambil sisi baiknya saja. Oke. Menurut Kak Iva nih, apa peran sekolah dalam mengatasi masalah kenakalan remaja itu? Peran sekolah ya, pasti peran sekolah itu berperan sebagai tempat pendidikan karakter ya, konseling gitu ya, dan memberikan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu kerjasama dengan keluarga dan komunitas juga sangat penting. Nah, jadi ini karena waktunya anak-anak itu sehari 24 jam. Di sekolah kamu udah berapa jam? 15. 15 jam. Nah, sudah separuh sendiri kan, istilahnya kan gitu ya, dari 24 jam itu. Nah, karena itu lingkungan kedua, kan lingkungan pertama di keluarga, lingkungan kedua di sekolah. Nah, pihak sekolah juga harus ibaratnya sebagai garda terdepan yang nomor 2 gitu kan, karena anak-anak ini juga di sekolah itu lebih banyak waktunya. Maka dari itu sekali lagi tempat pendidikan karakter yang terbaik pastinya di sekolah, selain di keluarga nomor 1 sih, itu menurut saya. Oh ya, oke, berarti sekolah juga mendorong mereka untuk menjadi individu yang lebih baik ya? Oh iya dong, tidak mungkin ya namanya sekolah itu mengajarkan yang jelek-jelek. Ya nggak, pasti ilmu yang didapatkan atau ilmu yang di-share dari sekolah itu pasti ilmu yang terbaik gitu. Oke, dari faktor kenakalan remaja tadi pastinya kan ada dampak nih. Apa saja dampak jangka panjang dari kenakalan remaja itu sih Kak? Oke Irma dan Tias ya, dampaknya dari kenakalan remaja itu pasti sangat luas ya. Bisa mulai dari masalah hukum, ya enggak? Kalau kenakalan remaja itu terus berlanjut, nah bisa dipidana dong gitu. Apalagi kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi sosial gitu kan. Kita jadi kayak disisihkan, oh aku cah nakal itu saja tinggal konsol misalnya gitu kan. Jadi itu juga sangat berpengaruh ya. Dan yang pastinya juga hingga kesehatan mental. Kalau kita sudah sering dikucilkan karena kita sering melakukan kenakalan remaja, mental kita yang kena gitu. Mana-mana tidak dia bisa nerima kita, ya enggak, apalagi sudah kena kasus hukum, pastinya juga down mental kita. Itulah dampaknya yang Masya Allah banget, jangan sampai ya kita sampai titik itu, ya enggak? Iya. Oke, berarti kesehatan mental itu juga sangat berpengaruh ya Kak ya? Iya, kesehatan mental itu harus kita lindungi supaya kita juga selalu smart, selalu bisa terima ilmu dari keluarga, dari sekolah, lingkungan. Jadi kesehatan mental kita itu harus selalu kita jaga supaya tidak berperilaku sebagai hal-hal yang negatif atau kenakalan remaja itu. Kita Irma. Oke, apa saja sih Kak solusi yang efektif untuk mengatasi masalah di kenakalan remaja itu? Oke, solusinya ya ini mungkin jadi cara tepat ya. Solusinya kompleks dan memerlukan pendekatan multidisiplin ya. Beberapa pendekatan yang bisa dilakukan adalah yang pertama harus dicegah dulu nih ya. Dicegah dengan cara misalnya edukasi sejak dini. Nah, ini edukasi sejak dini misalnya dari usia anak-anak gitu. Dari pihak keluarga pastinya harus ada edukasi sejak dini. Misalnya kalau kenakalan remaja itu berakibat seperti ini. Nah, gitu ya. Penguatan keluarga ya. Ini di sini sangat berpengaruh sekali, yaitu dari interaksi keluarganya dan menyediakan lingkungan yang dilakukan yang secara kondusif. Jadi kalau lingkungannya dirasa tidak baik, ya udah diganti aja. Oh, lingkungan juga bukan satu titik aja ya enggak. Dan ada juga diperlukan konseling, terapi kalau memang hal itu sudah terjadi. Program rehabilitasi. Kamu pernah dengar enggak misalnya ada kasus narkoba terus direhab. Nah, itu menciptakan lingkungan yang baik. Jadi direhab di lingkungan yang tepat supaya cepat sembuh. Nah, jadi kalau misalnya itu sudah terjadi sih, kalau enggak ya udah kita cari yang pendekatan dari keluarga dulu, gimana nih kalau memang hal tersebut sudah bisa diatasi dari
dari pihak keluarga. Tapi kalau sudah nggak bisa ya udah hukum dan biasanya dari rehab ini dari pemerintahan ikut serta gitu. Itu yang mungkin bisa saya share cara solusi efektif dan mengatasi masalah kenakalan remaja. Ingat pesan saya, kamu apalagi sebagai anak-anak usia yang rentan sekali dengan kenakalan remaja, tidak tertutup kemungkinan sih kayak usia Iva juga bisa hal negatif, tapi judulnya bukan kenakalan remaja lagi ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau memang dirasa lingkungan itu tidak baik, ya udah kita tinggalkan. Kalau dirasa kita sudah dapat masukan nih dari teman, hal itu ojo elek, ya udah kita tinggalkan ya. Kalau misalnya nih hal tersebut melanggar hukum, ya udah jangan dilakukan. Jadi kita benar-benar bisa mawas diri agar kedepannya lebih bagus lagi, bisa menggapai cita-cita lebih tinggi dan lancar. Gitu Irma Tias. Jadi inti podcast pada hari ini yaitu kenakalan remaja merujuk pada perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau hukum yang dilakukan oleh anak-anak di usia remaja, bisa berupa tindakan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, vandalisme, atau perilaku antisosial lainnya. Mari menjadi bagian dari solusi dengan meningkatkan kesadaran dan mendukung program-program yang bertujuan untuk membimbing remaja menuju masa depan yang lebih baik. Yes, setuju Irma Tias. Oke, cukup sekian podcast hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang Sama-sama. Ya, semoga saja kamu makin sukses menggapai cita-citanya dan menjadi apalagi influencer besok di usia-usiamu atau bahkan di adik-adikmu nanti. Gitu ya, terus semangat untuk berbuat baik dan tinggalkan kenakalan remaja. Oke, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kami dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SPM ngejreng. Bisa SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Negeri 2 Blora.